Geger media sosial dihebohkan dengan beredarnya video kemesraan YouTuber Malaysia Aisar Khalid dengan seorang wanita. Yang mengejutkan, wanita itu bukanlah Fuji ataupun Ria Ricis yang belakangan disebut tengah dekat dengan Aisar, melainkan seorang wanita asal Bangkok, Thailand yang diketahui bernama Annie Arya. Melalui unggahan foto yang beredar di sosial media, nampak foto cocok logi antara Aisar dengan Annie, di mana keduanya sama-sama memperlihatkan tengah memegang bunga yang sama persis. Tak hanya itu, muncul juga foto Annie yang tengah bersandar di bahu Aisar. Usut punya usut, keduanya tengah liburan bersama di Bangkok, Thailand. Lantaran kemesraannya dengan Aisar, netizen pun geruduk akun media sosial Annie. Annie pun tak terima hingga langsung buka suara. Reaksi netizen beragam, baik dari kubu Ricis maupun Fuji. Ada yang mengucap syukur lantaran idolanya terselamatkan dan tak berjodoh dengan Aisar. Padahal rasanya, baru kemarin kedekatan Aisar dan Ricis bikin netizen baper, sampai-sampai Aisar dikabarkan ingin serius menikahi janda tekurian itu. Namun benarkah Aisar umbar mesra dengan wanita lain lantaran cintanya juga ditolak oleh Ricis? Apabila kau bisa meluluhkan hati Moana, maka kamu akan mendapatkan janda anak satu. Aku akan dapat meluluhkan hati dia sebelum aku pulang rumah ini. Oke. Kerana deal. misi aku datang sini adalah Moana. bukan. Apa? Janda anak satu. Apa? Ingat. 3. Wah, ada yang semua. Ya Allah, Ada banyak yang ni. Ah, 1. Moana belum punya unicorn. 2. Ini aja ini. Ah. Ada ini. Ah. Wow. Wow. Nah, sekarang aku udah di depan tokonya nih, barengan hari ini sama desainer aku. Kebahagiaan tengah terpendar di wajah Dea Anissa yang selangkah lagi bakal menikah dengan tambatan hati Mas Zaky Ahmad. 70% persiapan telah dilakukan Anissa dan Zaky. Dan menariknya, Dea sengaja merahasiakan desain busana pengantinnya kepada Zaky. Warnanya emang bakal white semuanya, bakal putih. Aku pengennya suka putih-putih gitu. Karena kayak menurut aku kayak cantik aja gitu loh. Kalau misalnya aku tuh punya wedding dream. Terus kalau misalnya ngeliatin wedding dreamnya, ngeliat kayak bride sama groomsnya kayak putih-putih tuh kayak makin cerah gitu loh, kayak bersinar banget gitu. Nah, itu aku pengen recreate kayak gitu sih. Semoga kesampaian ya. Makanya dari tadi ngeliatinnya banyaknya warna putih ya, pemirsa, karena cakep gak sih? Cakep banget tuh. Jadi nanti setelah aku ijab kabul, habis itu kan dia datang, nah aku pengen ngerasain elementary surprise-nya di situ, baru ngelihat dia dengan baju yang secantik itu gitu. Gitu. Makanya dia nggak boleh tahu. Biar kalau nggak tahu kan kayak gitu. Sayangnya, baik Dea maupun Zaky belum bisa membocorkan tanggal pernikahan mereka lantaran masih digodok keluarga. Bahkan keduanya pun tak tahu tanggal pasti kapan pernikahan itu dihelat meski persiapan dan tempat acara telah di-booking. Dan rencananya, pernikahan itu akan dilakukan di luar ruangan dan tak banyak tamu undangan, hanya keluarga, kerabat, dan sahabat dekat. Jadi temanya akan kayak sebenarnya tuh temanya emang bakal internasional. Cuman kita bakal di garden ya gitu. Nah, itu dia kita kan ngikutin keluarga ya gitu. Yang baiknya tanggal berapa, terus bulannya juga baiknya kayak berapa. Kita juga nggak tahu ya gitu. Jadi kita masih menunggu nih
Barangkali inilah momen paling ironis. Di balik bahagia perayaan ulang tahun, tapi Karina Ranau menandainya dengan perayaan yang serba lirik dan syarat memori dengan lelaki yang sudah meninggalkannya, almarhum Epy Kusnandar. Sebagai wujud cinta yang begitu dalam pada suami yang menikahinya sejak tahun 2008 ini, Karina lagi-lagi bikin netizen terperangah merayakan ulang tahunnya yang jatuh pada 14 April lalu di depan pusara almarhum. Datang tengah malam bersama putranya di depan pusara Epy Kusnandar, Karina membawa sepiring nasi goreng dengan lilin yang menyala dipegang putranya, Quentin Kusnandar. Di tengah malam horor itu, Karina mengulas kembali bagaimana almarhum pernah ingin merayakan ulang tahunnya dengan situasi serba terbatas hanya dengan sepiring nasi goreng dan lilin. Papi, kue ulang tahunnya nasi goreng dari Q. Semoga Q tahu sejarah dari nasi goreng ini. Apa antara bunda sama papi. Ini istimewa karena saat itu papi nggak punya uang buat beliin bunda kue. Tapi pengen bahagiain bunda. Ya, sebelum wanita yang usianya sudah menginjak 43 tahun ini merayakan ulta syarat memori di depan pusara almarhum suaminya, sebelumnya si bungsu Quentin juga sempat memberi kejutan ulta dengan cara yang unik. Membangunkan ibundanya tengah malam sambil memberi sepiring buah durian lengkap dengan lilin. Lantas benarkah sang putra berusaha mewakili almarhum ayahnya yang terbiasa memberi kejutan unik untuk ulta sang istri? Durian. Saya emang Ratu Duren, jadi tahu Kiyu seneng banget bawain bunda tuh, paling seneng dia kalau dibawain duren. Sejak kepergian Epy Kusnandar pada 3 Desember 2025 lalu, separuh jiwa Karina seolah hilang. Ia rapuh dan melankolis, memorinya masih begitu kental melekat bersama pemeran Kang Mus dalam sinetron preman pensiun ini. Ia tak peduli jika tindakannya mendatangi makam almarhum yang tak kenal waktu dan cuaca jadi gunjingan cibiran netizen. Lantas benarkah di momen pertambahan usianya, Karina masih belum bisa move on dari kehilangan almarhum? Lantas apa makna di balik perayaan ultah kemarin? Bukan pengen pansos atau pengen apa gitu, cuman pengen aja momen ini saya tidak ingin terlewatkan. Ini hanya benar-benar tulus cara saya membahagiakan diri saya. Mungkin nanti sebentar lagi ulang tahun Papi tanggal 1 Mei. Lalu ulang tahun Q tanggal 12 Mei. Lalu akan ada momen-momen, setiap momen-momen yang biasa kami lewati, aku ingin masih bareng gitu sama Papi.